Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hari ini tanggal 21 Juni tahun 2022, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 966/G/2022/PTN.PNK yang merupakan sidang pendahuluan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Untuk sidang hari ini, yang pertama untuk memperkenalkan diri dimulai dari penggugat, kemudian dilanjutkan saudara tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalan, nama saya Muhammad Rizky Alfijo SHMH sebagai kuasa penggugat, yaitu Putri Adelia. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahroni SHMH. Di sini saya mewakili sebagai kuasa hukum tergugat, yaitu Kapolda Kalbar, Irjen Pol Hendri Pamono SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk memperlihatkan surat izin beracara dan surat kuasa dari para pihak masing-masing. Silakan maju depan. Silakan duduk kembali. Kami beritahukan kepada pihak penggugat beserta kuasa hukumnya bahwa agenda hari ini adalah pembacaan gugatan oleh penggugat dan kuasa hukumnya. Kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya, apakah saudara membacakan gugatan? Kami sudah siap Yang Mulia untuk membacakan gugatan kami Yang Mulia. Kepada pihak tergugat agar mendengarkan dan menyimak dengan baik gugatan dari penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan membaca gugatan. Terima kasih Yang Mulia. Pontianak, pada tanggal 21 Juni 2022, kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, pembacaan gugatan tata usaha negara yang terhormat. Nama penggugat Putri Adelia, tempat tanggal lahir Pontianak 12 Maret 1991. Status sudah menikah, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Jalan Haji Husin 1 nomor 25 Kota Pontianak. Berdasarkan surat kuasa hukum pada tanggal 27 Maret 2022, baik sendiri-sendiri di antaranya maupun bersama-sama memberikan kuasa kepada Muhammad Rizky Alfijo SHMH adalah advokat dan konsultan hukum di kantor hukum Patasun Pandah dan rekan beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam nomor 124 Kabupaten Bogoraya. Dalam ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini memberikan gugatan kepada Kapolda Kalbar atas nama Irjen Pol Hendri Pamono SHMH berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kemudian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan keputusan Kapolda nomor Kep-7/2020 tentang pemberhentian tidak hormat dari kedinasan anggota Polri dari saudari Putri Adelia NRP 81120391 tanggal 25 Maret tahun 2022. Adapun alasan-alasan tergugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang usaha yang berwenang yang bersih tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagai pada ayat 1 adalah A. Keputusan tata usaha negara digugat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Keputusan tata usaha negara digugat ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di samping itu, keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut juga bertentangan dengan asas
pemerintahan yang baik di antaranya asas kuasa hukum, asas kebukaan, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas keselamatan. Keseluruhannya akan diuraikan dalam bagian lainnya dalam gugatan ini. Kemudian keputusan Kapolda nomor Kep garing 220 garing 7 garing 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari kedinasan Polri Saudari Putri Aprilia NRP 81120391 bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Cukup. Oke, terima kasih kuasa hukum penggugat. Kepada tergugat, kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut? Ya, yang mulia, kami sudah mengerti dan memahami isi gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah saudara ingin mengajukan eksepsi atau atas gugatan yang sudah disampaikan penggugat dan kuasa hukumnya? Tentu yang mulia, kami akan mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut. Baik, apakah saudara sudah menyiapkan eksepsi secara lisan maupun tertulis atas gugatan tersebut? Belum yang mulia. Baik, kalau begitu kita cukupkan sidang kali ini. 1 minggu dari hari ini untuk sidang minggu depan tanggal berapa? Tanggal 28 Juni 2022 ya mulia. Baik, sidang selanjutnya minggu depan tanggal 28 Juni 2022 yaitu dengan agenda pembacaan eksepsi. Sidang ditunda. Sidang tanggal 28 Juni 2022 dengan agenda pembacaan eksepsi. Yang mulia majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Duduk. Hari ini tanggal 28 Juni 2022 sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 966-G-2022-PTUN.PNK di mana sidang hari ini merupakan pembacaan eksepsi dari pihak tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon tenang selama proses persidangan. Apakah kali ini saudara tergugat sudah mempersiapkan eksepsinya? Kami sudah menyiapkan yang mulia dan akan membacakannya secara lisan. Oke, baik, silakan dibacakan. Untuk penggugat dimohon untuk mendengarkan eksepsi dari tergugat. Terima kasih. Pontianak, tanggal 28 Juni 2022. Jawaban dalam perkara 96-G-2022-PTUN.PNK antara Putri Aprilia selaku penggugat melawan Kapolda Kalbar Irjen Pol Henry Pramono SAMH selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dalam ini menyampaikan jawaban atas gugatan sebagai berikut. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menerima, mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara aku atas gugatan prematur. 2. Gugatan inkonsisten karena adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau gugatan tidak jelas atau abstrak label. Yang kedua, dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang umum secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil yang dipokokkan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagai berikut. 3. Mencermati surat gugatan para penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, baik berisi dalil-dalil dan analisis sebagai dasar gugatan, baik dari segi legal standing para penggugat maupun teori hukum serta landasan peraturan yang menyertai gugatannya. Menurut tergugat adalah hal yang wajar saja dalam menyusun sebuah surat gugatan, namun hal tersebut tidak perlu tergugat tanggapi secara rinci, bahwa cukup akan ditanggapi apa saja yang menjadi substansi dan pokok perkara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara ini. 4. Bahwa surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalbar nomor Kep garing 132 garing 3 garing 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai telah diubah dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalbar nomor Kep garing 2020 garing 8 garing 2014 tentang pemberhentian tidak dengan hormat. 5. Bahwa tergugat membenarkan telah menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat, Eskep Kapolda Kalbar
nomor Cap 2220/7/2022 tertanggal 25 Maret 2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan penggelapan dan atau penipuan. Penggugat dengan redaksi surat keputusan selengkapnya sebagai berikut. 6. Bahwa penggugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai terdapat dalam pasal 12 ayat 1 huruf A berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dihentikan dengan tidak hormat dan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7. Bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabatan yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan atau tidak benar pada saat pendaftaran diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan usaha atau kegiatan yang nyata bertujuan untuk mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintahan Republik Indonesia secara tidak sah. Ketentuan ini terdapat di dalam penjelasan pasal 12. 8. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat terdapat kekurangan pihak exception theory, litis continuum, yang seharusnya dilibatkan dan atau ditetapkan dalam kedudukan hukum sebagai tergugat dan atau turut tergugat. Maka berdasarkan poin di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Menyertakan bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat nomor Cap _220/7/2022 tertanggal 25 Maret 2022 tentang pemberhentian tidak hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan penipuan dan atau penggelapan dan berlaku menurut hukum. 3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagai tercantum dalam jawaban gugatan semula. Demikian duplik tergugat dan atas perkara Ketua Majelis Hakim menerima dan mengabulkannya sebelum diucapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat. Apakah ada yang ingin saudara penggugat sampaikan berkaitan dengan jawaban gugatan? Kami dulu siap yang mulia. Oke, baik. Diberikan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan replik. Sidang selanjutnya tanggal berapa, Vanessa? 5 Juli 2022 yang mulia. Baik, sidang selanjutnya tanggal 5 Juli 2022 dengan agenda pembacaan replik dan sidang hari ini dinyatakan ditunda. Pada tanggal 5 Juli 2022 dengan agenda pembacaan replik yang mulia Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hari ini tanggal 5 Juli 2022 sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 966-G/2022-PTUN-PNK dengan agenda persidangan pembacaan replik dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Kepada saudara penggugat, apakah telah siap untuk membacakan replik? Siap yang mulia. Kepada saudara penggugat dimohon untuk menyimak pembacaan replik dari penggugat. Dipersilakan. Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 966-2022-PTUN-PNK di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan hormat yang tanda tangan di bawah ini. 1.
Saya Muhammad Rizky Abdul SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Kota Simpangda dan Rekan, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, nomor 124, Kabupaten Bogor Raya, Kalimantan Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus yang tertanggal pada 27 Maret 2022, telah bertindak untuk dan atas nama Putri Aprilia, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, alamat Jalan Pari Haji Musim 1, nomor 25, Kota Pontianak. Sebagai penggugat menyampaikan atas jawaban yang diajukan oleh tergugat Kapolda Kalbar, Irjen Pol Henry Pramono SHMH sebagai tergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2022. Dalam eksepsi bahwa penggugat dengan tegas menolak dengan statement tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi eksepsi tergugat. Dengan ini saya bacakan repliknya. Pertama, menyatakan agar pelaksanaan surat keputusan kepolisian nomor Kep-20-3-2022 tentang pemberhentian tidak hormat tertanggal 25 Maret 2022 terhadap diri penggugat ditunda atau ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai keputusan. Cukup. Mengingat kami telah menerima salinan berkas perkara dari kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, apakah dari tim kuasa hukum tergugat telah menyiapkan jawaban dari replik? Untuk saat ini belum yang mulia. Baik, untuk selanjutnya sidang agenda pembacaan replik dari tergugat. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa, Panita? 12 Juli 2022 yang mulia. Pada tanggal 12 Juli 2022 pembacaan replik dari tergugat ya. Baik, untuk tadi sidang ditunda. Sidang tanggal 12 Juli 2022 dengan agenda pembacaan replik dari tergugat, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hari ini tanggal 12 Juli 2022 sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 966-G/2022-PTWN-PNK dengan agenda persidangan pembacaan replik oleh tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Para hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Kepada tergugat, apakah sudah siap dalam membacakan replik? Siap yang mulia. Baik, dipersilakan untuk tergugat membacakan replik. Kepada penggugat diharapkan disimak baik-baik ya. Terima kasih yang mulia atas kesempatan dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 966-G/2022-PTWN-PNK. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak antara Putri Aprilia selaku penggugat melawan Irjen Pol Henry Pramono SHMH selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pemeriksaan perkara nomor 966-G/2022-PTWN-PNK. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum, Kapolda Kalbar selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/00282 tanggal 11 April 2022 yang menyatakan tersebut di bawah ini. Pertama, saya Syaroni SHMH merupakan advokat di kantor hukum Justisia Law Denau dan rekam berkedudukan di alamat Jalan Tanjung Pura nomor 23 Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam replik sebagai kuasa hukum tergugat yang akan bacakan. 1. Bahwa surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Kapolda Kalbar nomor Kep/220/7/2022 tentang pemecatan tidak terhormat bagi saudara Putri Aprilia dengan RRP 811-20391 pada tanggal 25 Maret 2022 sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 30 yang berbunyi
anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat? Cukup kuasa hukum tergugat, mengingat kami telah menerima salinan berkas perkara dari kuasa hukum tergugat. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada tergugat maupun penggugat? Baik, dengan demikian persidangan hari ini dianggap selesai dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen dan saksi-saksi kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya. Apakah sudah siap untuk menghadirkan alat bukti, surat dan saksi? Pada persidangan kali ini kami belum menyiapkan alat bukti berupa surat dan saksi yang mulia. Baik. Untuk itu kami memohon untuk minta waktu seminggu. Terima kasih yang mulia. Baik, dan kepada saudara tergugat atau kuasa hukumnya diminta juga untuk mempersiapkan alat bukti, surat dan saksi pada persidangan berikutnya. Baik yang mulia, pada persidangan yang selanjutnya kami akan mempersiapkan bukti dan saksi-saksi. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan minggu depan. Tanggal berapa Pak Dikla? 19 Juli 2022 yang mulia. Dilanjutkan pada tanggal 19 Juli 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti, surat dan saksi dari para pihak. Kepada panitia agar mencatat dan mengagendakan sidang selanjutnya. Sidang ditunda. Sidang pada tanggal 19 Juli 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Yang mulia majelis hakim memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Hari ini tanggal 19 Juli 2022 sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 966-G-2022-PTON-PNK dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Kepada penggugat dan tergugat agar menyiapkan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen, silakan untuk penggugat untuk menyiapkan buktinya ke depan. Baik yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan alat bukti tertulis kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen dari kedua belah pihak dianggap telah selesai. Untuk itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Mendengar keterangan saksi, yaitu diajukan dalam persidangan ini. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan saksi-saksi? Maaf yang mulia, kami tidak menyiapkan saksi yang mulia. Terima kasih. Baik, dalam hal ini pihak tergugat tidak mengajukan saksi ya? Ya yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah menyiapkan saksi? Dari pihak tergugat sudah menyiapkan saksi yang mulia. Berapa orang? 1 orang yang mulia. Apakah saksinya hadir? Hadir yang mulia. Ya, atas nama siapa? Yanti Anjeli yang mulia. Baik, silakan saksi untuk memasuki ruangan persidangan. Silakan duduk saksi. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya yang mulia, saya sehat jasmani dan rohani. Baik, saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah. Apakah saudara saksi bersedia bersumpah dan berjanji? Ya, saya bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah dipersilakan mengambil tempat dan kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Baik, sumpah akan dibacakan kepada hakim anggota. Dipersilakan. Baik, saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan hari ini bahwa saya dalam persidangan hari ini akan memberikan keterangan
akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Sudah? Baik, pada juru sumpah disilakan kembali ke tempatnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Diharapkan saudara saksi memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang pengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saudara saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Duduk. Sudah siapkah saudara saksi? Apakah saudara saksi mengetahui surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia daerah Kalimantan Barat nomor Kep/220/7/2022? Ya, saya mengetahui surat keputusan tersebut yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui pertimbangan dikeluarkannya surat keputusan Republik Indonesia daerah Kalimantan Barat dengan nomor Kep/222/7/2022 tersebut? Saya mengetahui surat permohonan dari Kepolisian Kalimantan Barat kepada Kapolda Kalbar yang mengusulkan bahwa saudari Putri Aprilia diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan tidak hadir selama 30 hari berturut-turut selama saya menjadi petugas jaga SPKT dan piket. Memangnya apa jabatan struktural yang ditempati saudara Putri Aprilia? Bahwa saudari Putri Aprilia semula adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang telah mengikuti pendidikan kepolisian Sepoluan Lemdiklat Polri SPN Kalimantan Barat tamat pada tanggal 1 Januari 2010. Selanjutnya sebagai anggota Polri, riwayat pekerjaan menggugat adalah 1. Tahun 2010 sebagai anggota Sabhara Polresta Pontianak. Yang kedua, tahun 2015 sebagai anggota Polsek Sungai Kakap. Dan yang ketiga, sejak tanggal 11 Desember 2021 sebagai anggota Polsek Sungai Ambawang. Baik, apakah saudara saksi terlibat dalam surat permohonan pemberhentian jabatan tersebut? Saya tidak terlibat dalam surat permohonan pemberhentian dengan tidak hormat karena saya hanya menjadi petugas jaga SPKT dan piket pada waktu saudari Putri Aprilia tidak masuk selama 30 hari berturut-turut. Baiklah, keterangan saudara saksi dirasa cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk saudara saksi dipersilakan mendengarkan ruang persidangan. Baik, acara pemeriksaan alat bukti berupa surat dokumen saksi dari para pihak telah dianggap selesai. Untuk itu sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal berapa? Panitra? 19 Juli 2022 yang mulia. Pada tanggal 19 Juli 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang tanggal 19 Juli 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Yang mulia majelis hakim memasuki ruang persidangan. Jangan duduk. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2022, sidang pengadilan tata usaha negara Pontianak memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan regis perkara nomor 966-G-2022-PTN-PNK antara Putri Aprilia sebagai penggugat melawan Kapolda Kalimantan Barat sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelumnya persidangan dimulai. Saya persilakan siapa saja yang menghadiri persidangan ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari penggugat, dipersilakan. Terima kasih yang mulia.
Dari kami hanya saya sendiri, Muhammad Rizky Al-Turido SHMH sebagai kuasa hukum dari saudari Putri Aprilia, dan kemudian penggugat tidak dapat hadir yang mulia. Baik. Penggugat yang asli hanya satu orang, benar? Iya yang mulia. Selanjutnya pihak tergugat dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Di sini saya hadir sebagai kuasa hukum Kapolda Kalbar Irjen Pol Hendri Pamungkas SHMH, dan tergugat hari ini tidak bisa hadir yang mulia. Baik. Cukup ya. Selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sidang kita mulai untuk membacakan putusan atas perkara ini. Putusan nomor 966-J-2022-PTWN-PNK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara Putri Aprilia, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, tempat tinggal Jalan Farid Haji Huksin 1, nomor 25, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2022 memberikan kuasa kepada saudara Muhammad Rizky Al-Turido SHMH, berkeluarga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor hukum Fakta Sunsur Panda dan rekan yang berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam nomor 124 Kabupaten Kuburaya, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Kapolda Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 April 2022 memberikan kuasa kepada Syahroni SHMH, pekerjaan advokat, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Akan dibacakan oleh Hakim Anggota. Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat menggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam pokok sengketa di atas. Menimbang bahwa objek sengketa yang digugat oleh penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat nomor Cap 2207/2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi saudari Putri Aprilia dengan NRP 81120391 tertanggal 25 Maret 2022. Menimbang bahwa kepentingan dalam peradilan tata usaha negara bersifat langsung, yang artinya adalah kepentingan penggugat sendiri secara langsung akibat dari terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa bukan diperoleh dari pihak lain, dan secara objektif dapat ditentukan bagaimana insentitasnya bahwa prasa marsa dalam pasal 53 ayat 1 tersebut dapat diartikan kepentingan tersebut dinyatakan terjadi hal mana yang sejalan dalam prinsip dasar legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, point the intellect, point the action, yang mana adibum tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa bila tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk menggugat. Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa, majelis hakim memperoleh fakta bahwa penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, yaitu menempatkan penggugat dan semua sebagai anggota Polsek Siantan, Pontianak Utara dalam jabatan anggota Diktif Polsek Siantan, sehingga terbitnya objek sengketa yang mana tersebut langsung berpengaruh pada penghasilan dan hak-hak sebagai anggota Polri bagi penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kepentingan penggugat secara objektivitas belum dapat ditentukan baik mengenai luas ataupun intensitasnya, maka secara yuridis maupun penggugat memiliki kepentingan yang telah ditunjuk terhadap penerbitan objek sengketa akuo berdasarkan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya putusan pengadilan atau pejabat tata usaha negara. Menimbang bahwa majelis hakim telah mencermati bukti T11 berupa tanda terima keputusan objek sengketa dan memperoleh keterangan sebagaimana yang pada pokoknya, yaitu sengketa diterima dan tanda terima tersebut ditandatangani langsung oleh penggugat yang tertanggal 25 Maret 2022. Sedangkan gugatan diajukan tanggal 2 April 2022. Maka berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan gugatan penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 hari. Menimbang bahwa selanjutnya karena jawaban tergugat dapat melengkapi eksepsi, maka dalam jawaban sebelumnya pertimbangan pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tergugat, yakni sebagai berikut. Akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Silakan hakim anggota 2. Eksepsi menimbang bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam objek sengketa merupakan satu kesatuan dalam menimbang hukum. Dengan demikian dalam hati maupun hukum ini majelis hakim tidak akan menguraikan lagi ke dalam hak eksepsi-eksepsi tersebut melainkan perorangan saja. Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi tergugat disertai beserta alasan-alasan, maka menurut majelis hakim pada pokoknya eksepsi tergugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pengadilan tata usaha negara Pontianak belum berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara akuo atau gugatan prematur, bahwa gugatan inkonsekuensi karena adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum atau gugatan tidak jelas. Menimbang bahwa Kapolda Kalimantan Barat melanggar materi eksepsi yang diajukan oleh tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Gugatan prematur menimbang bahwa yang dimaksud sengketa surat keputusan objek sengketa tata usaha negara sebagai yang dimaksud pasal 12 ayat 1 huruf A PP nomor 1 tahun 2003, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dapat diberikan, yaitu disebut apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara Republik Indonesia, dan pasal 12 ayat 2 PP nomor 1 tahun 2003 disebutkan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan yang pertama, dalam satu surat gugatan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Yang kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika sungguh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan apabila badan atau pejabat tata usaha negara tersebut tidak diberi
Maka sebagai ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administratif, pemerintahan menyebutkan kata dapat, maka dalam hal ini haruslah dimaknai upaya administrasi merupakan sebuah pilihan, bukan wajib ataupun berarti dengan demikian sepanjang pihak yang merasa kepentingan dirugikan dengan diterbitkan sebuah keputusan tata usaha negara, maka dapat mengajukan upaya administrasi atau tidak. Apabila iya, maka dapat langsung menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Menimbang selanjutnya, setelah majelis hakim mencermati objek sengketa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, dalam konsideran mengingat peraturan yang menjadi dasar lain adalah substansi objek sengketa adalah berisi pemberhentian tidak dengan hormat penggugat dari anggota Polri, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum maka majelis hakim meyakinkan yaitu penggugat dapat langsung menggugat objek sengketa ke pengadilan tata usaha negara Pontianak tanpa harus mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu. Dengan demikian, eksepsi tentang gugatan tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima. Menurut gugatan tidak jelas menimbang bahwa ketentuan pada pokoknya mendalilkan dalam eksepsi yaitu gugatan terdapat inkonsisten. Karena dalam posita penggugat menyatakan tidak mempunyai kepentingan dalam bertugas di Polsek Ambawang, akan tetapi pada detik itu menuntut agar dikembalikan dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagai seorang anggota Polri yang berdinas di Polsek Ambawang yang menjabat anggota Tik Polsek Ambawang, menimbang bahwa peraturan yang menjadi acuan bagi majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tidak jelas atau tidak adalah pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi dari satu surat gugatan. Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh penggugat diketahui bahwa syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal 56 ayat 1 tersebut telah dipenuhi, antara lain telah mencantumkan identitas penggugat dan identitas tergugat. Kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diinginkan diputuskan oleh pengadilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, makna eksepsi tentang gugatan tidak jelas, tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 30 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019, bahwa tergugat atau Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memberhentikan penggugat tidak dengan hormat, bertentangan dengan peraturan dan melanggar AAU BP asas kecermatan. Baik, akan saya lanjutkan. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat. Tolong senang ya. Untuk gugatan seluruhnya menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.750.000 dengan diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Juli 2022 dengan saya sendiri sebagai Hakim Ketua Dr. Iga Febrian Utama SHM selaku Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim yang pertama yaitu Claudia Munabista SHMH dan anggota Majelis Hakim yang kedua Jelen Kristina SHMH masing-masing selaku hakim anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 19 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Clara Claudia SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Demikian perkara ini diputus berdasarkan pemusyawaratan para hakim yang diucapkan pada sidang hari ini yang dibuka dan terbuka untuk umum. Oleh itu, dengan demikian putusan ini resmi dibacakan. Dengan ini persidangan saya nyatakan ditutup dan selesai.